Ini juga sempat membuat saya bingung dan apalagi yang mau saya ganti ya, karena sudah semuanya baru dan masih mampet nih. Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Bang War. Kali ini Bang War akan coba menjawab pertanyaan kalian yang sudah ada di kolom komentar ya. Dan pertanyaan ini sering sekali kalian tanyakan beberapa kali di komentar saya. Nah, jadi saya akan coba jawab pertanyaan kalian yang kebingungan mengapa sih kalau sudah dibor dia tetap mampet. Kemudian juga pernah saya ganti nozzle-nya Bang, tetapi juga mampet ya. Jadi di mana salahnya sih mesin diesel ini? Nah, yang pertama, saya dari beberapa pengalaman, kadang memang banyak juga sih faktor yang mempengaruhi lubang nozzle-nya itu bisa tersumbat ya Sobat Diesel. Dan ini adalah sesuai pengalaman saya pribadi nih Sobat Diesel selama saya servis mesin dieselnya. Oke, yang pertama adalah pada bagian liner dulu nih ya. Jadi pada bagian liner ini jika dia oblak atau sudah longgar, ini juga bisa berpengaruh pada tipe mesin diesel yang mempunyai lubang chamber atau mempunyai lubang nozzle yang tipe 1 ya. Tetapi kalau untuk mesin diesel yang model tipe lubang 3 dia itu tidak akan pernah tersumbat nozzle-nya. Dan jika kita sudah mengganti linernya, sebaiknya ring pistonnya juga ataupun pistonnya juga sebaiknya diganti satu set agar tidak ada kendala lagi di bagian ini, atau sudah pasti di bagian ini sudah clear semua ya, atau sudah aman. Kemudian mengebor lubang pada dekselnya ya, atau lubang chambernya ini. Untuk pengeborannya saya biasanya menggunakan lidi dulu ya untuk mengukur kedalaman atau kebesaran pada lubang chambernya, kemudian baru kita beli ukurannya di atas 1 mili pada ukuran lidi tersebut. Jadi kita untuk mengukurnya kita pakai panduan lidi, patahan lidi ya Sobat Diesel. Baru kemudian kita beli mata bor yang 1 mili di atasnya. Tetapi saya juga pernah mendapatkan mesin diesel yang sudah pernah dibor sebelumnya oleh seseorang dan lubangnya itu saya perkirakan lebih besar dari yang 1 mili lagi di atas yang saya sudah bor sebelumnya ya. Jadi untuk lubang bornya ini ternyata agak besar sedikit pun ternyata tidak masalah ya, karena waktu itu saya coba mengganti ring pistonnya dan ternyata saat dihidupkan masih aman, masih normal suara gasnya. Dari situ saya beranggapan bahwa agak besar sedikit pun lubangnya ternyata tidak ada masalah. Tetapi untuk ukuran milinya saya tidak tahu ya, atau saya tidak ukur waktu itu. Kemudian faktor yang berikutnya adalah bagian tembakan nozzle-nya atau kekuatan pada nozzle-nya itu sendiri nih Sobat Diesel. Jadi jika tembakannya kembang atau tidak kuat, itu juga bisa menyebabkan mampetnya lubang pada nozzle-nya tersebut. Nah, jadi kita harus perbaiki dulu sistem nozzle-nya ini jika kita merasa tembakan nozzle-nya kurang kuat atau masih kembang ya. Jadi kita servis dulu, ataupun kalau tidak kita ganti dulu nozzle-nya agar lebih pasti lagi dia Sobat Diesel. Nah, jika di bagian nozzle juga sudah diganti tetapi tembakannya juga belum kuat, maka sebaiknya kita periksa di bagian bos pomnya ya, atau bagian plungernya. Nah, di bagian plungernya ini juga bisa berpengaruh untuk tembakannya tidak kuat. Jika plungernya ini lemah, maka bisa menyebabkan tembakan pada nozzle-nya menjadi lemah atau tidak kuat. Jadi di bagian ini juga sangat penting dia Sobat Diesel. Kemudian yang berikutnya yang tertinggal adalah pada bagian bos klep atau klepnya tadi juga ya. Jika di bagian bos klepnya ini longgar, nanti ini bisa menyebabkan pembakaran di ruang bakar, masuknya oli ya, sehingga menyebabkan ruang bakarnya menjadi berkerak dia, atau membuat mesin diesel ini intinya dia ada kerak dia di bagian deksel, sehingga bisa menyebabkan lubang nozzle-nya ini nanti bisa tersumbat dia. Jadi di bagian pembakarannya ini memang sangat berpengaruh sekali dia Sobat Diesel ya. Jadi selama pengalaman saya selama ini memang beberapa faktor sangat berpengaruh untuk pada nozzle yang sering tersumbat. Kemudian setelah kita ganti linernya, pistonnya, ring pistonnya, klepnya, bos klepnya, nozzle-nya, kemudian tembak plungernya, tetapi masih bisa tumpat juga nih Sobat Diesel. Saya pernah mengalaminya. Nah, ini juga sempat membuat saya bingung dan apalagi yang mau saya ganti ya, karena sudah semuanya pada bagian yang penting pada mesin diesel ini sudah saya ganti semua. Tetapi masih tetap mampet juga, dan takutnya nanti kita bisa melebar kemana-mana cara penanganannya atau penggantiannya ya, karena ini belum bagus juga. Setelah itu akhirnya saya menggunakan rumah nozzle atau nozzle pada mesin lain yang saya pakai ke mesin yang tadi sempat rusak tadi ya, atau yang sering mampet tadi. Kemudian dipakai beberapa hari, alhamdulillah semenjak itu mesin diesel itu tidak pernah mampet lagi. Jadi untuk kalian yang bertanya pada kasus seperti ini, mungkin jawabannya sangat banyak ya. Bisa jadi karena
dibor saja bisa bagus, karena saya pun sebelumnya pernah juga mengebornya saja tetapi bagus ya, tidak ada ngulah lagi. Kemudian pernah juga saya ganti nozzle-nya, alhamdulillah bagus juga walaupun tidak ada penggantian yang lain. Nah, jadi yang saya katakan tadi adalah semua kemungkinan yang bisa menyebabkan mesin diesel ini mampet ya sobat diesel. Jadi semua yang sudah saya lakukan ini adalah faktor atau sudah berdasarkan dari pengalaman pribadi saya sendiri selama saya servis mesin diesel ini, dan baru kali ini saya bagikan kepada kalian semua karena sebenarnya saya ragu untuk menjawabnya dari mana dulu nih sobat diesel, karena banyak sekali kemungkinan yang bisa menyebabkan mesin diesel ini mampet. Oke sobat diesel, mungkin ini aja dulu ya yang bisa saya katakan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian selama ini, mengapa saya jarang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar mesin diesel mampet ini. Terima kasih sudah menonton channel ini.